Ternyata ya, berdasarkan pengakuan daripada Dr. Tifa, bahwa mereka didukung oleh para peneliti, ya, akademisi dari 3 benua. Benua Amerika, benua Eropa, dan benua Australia. Ini pengakuan mereka. Terlepas kalian, kita percaya apa tidak, kita dengarkan dulu pengakuan Dr. Tifa ini. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, itu dia pengakuan daripada Dr. Tifa dari 3 benua, para ilmuwan, ya, peneliti katanya diaspora berada bersama-sama dengan mereka untuk mencari kejujuran, kebenaran masalah ijazah Bapak Jokowi. Tentunya nggak ada yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa urusan luar? Ya, apa urusan luar mengurusi ijazah Bapak Jokowi? Bapak Jokowi mantan presiden. Jelas ini ada unsur politik. Kalau ilmuwan dari luar ikut-ikutan, ya, kalau ilmuwan dari luar ikut-ikutan mengurus meneliti ijazah Bapak Jokowi, dasar mereka apa? Kepentingannya untuk dunia ini apa? Nggak ada. Nggak ada. Persoalannya Bapak Jokowi juga bukan presiden lagi, ya, dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Bapak Jokowi itu tidak akan bisa dibatalkan oleh apapun juga, terkecuali Bapak Prabowo bikin kebijakan baru itu. Tapi masalah pidana atau apapun nanti yang mereka tuduhkan kepada Bapak Jokowi itu tidak akan merubah keputusan, ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi selama ini. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau peneliti, ya, sepemahaman saya, ilmuwan sepemahaman saya, ya, kita bisa lihatlah dari dulu sampai hari ini acara itu sangatlah besar seperti National Geographic, ya. Itu semua hasil kinerja dari para peneliti, ya. Peneliti mengenai sakit penyakit, ya, penelitian mengenai gempa bumi, penelitian mengenai cuaca, musim, ya. Ini tidak ada unsur politiknya. Ini semua penelitian ini adalah dalam bentuk unsur kemanusiaan, ya. Penelitian dalam arti pesawat jatuh. Jadi kita butuh ahli dari luar untuk membantu mengetahui, mencari apa sumber atau penyebab daripada kecelakaan pesawat tersebut, tenggelamnya kapal, ya. Ini butuh peneliti-peneliti yang ahli, bantuan dari luar untuk mempercepat menemukan penyebab terjadinya kecelakaan itu. Ya, kita butuh peneliti, kita butuh alat-alat yang lebih canggih yang tentunya dimiliki oleh pihak luar. Tapi dalam hal ini masalah ijazah Bapak Jokowi, orang luar ikut-ikutan, urusannya apa gitu? Keuntungannya untuk mereka juga apa? Nggak ada. Sebodoh itukah negara Indonesia tidak bisa menentukan atau tidak bisa membuktikan sebuah ijazah asli atau palsu? Harus butuh orang luar negeri. Nah, bagaimana juga seandainya nanti peneliti menyatakan hasilnya itu benar, bahwa Pak Jokowi berijazah asli, tanpa harus diteliti. Kenapa saya bilang tanpa harus diteliti? Dengan mereka mendengarkan pernyataan dari pihak UGM yang mengeluarkan ijazah, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Sebenarnya di situ sudah clear, tidak perlu lagi diteliti, ya, tidak perlu lagi diteliti. Apakah usia ijazah itu 1 bulan, usia ijazah itu atau 1 tahun atau 2 tahun atau berapa tahun? Ya, kalau itu dikeluarkan oleh pihak UGM itu asli. Nah, kenapa pihak UGM mengeluarkan? Contoh baru tahun 2012 UGM mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi.
Karena apa? Ijazah lamanya bisa mungkin hilang atau rusak, atau kemungkinan Bapak Jokowi minta ijazahnya diganti karena sudah rusak atau sudah hilang. Ya, tentu kalau sudah hilang, ijazah yang baru itu akan berbeda daripada ijazah yang lama. Perbedaan dari apa? Kode cetak. Ya, supaya membandingkan bahwa ini adalah duplikat dari ijazah yang sudah pernah dikeluarkan. Dan ini adalah ijazah yang sah, ya, yang sah, yang bisa dipakai sekarang. Artinya, kalau ijazah yang lama yang sudah dinyatakan hilang itu ditemukan, itu sudah tidak berlaku. Ya, itu yang saya tahu mengenai sebuah, kalau ada barang yang hilang, ya, contohnya surat-surat kendaraan yang hilang. Saya sudah pernah mengalami. Saya minta kepada pihak yang mengeluarkan surat kendaraan, dalam hal ini pihak kepolisian. Dan ternyata setelah surat kendaraan yang baru sudah saya terima, surat kendaraan saya yang lama, yang asli itu saya temukan, dan kemudian saya bawa ke pihak kepolisian, dua-duanya. Apa yang terjadi? Yang berlaku adalah surat kendaraan yang sudah dicetak terakhir, dan surat kendaraan yang lama ini, yang sudah dinyatakan hilang ini, ditarik. Ataupun kalau tidak ditarik, tetap bisa saya miliki, tapi tidak punya nilai lagi, tidak punya arti lagi. Dan itu tidak, atau bisa dikatakan itu surat sama artinya dengan surat biasa, tak punya kekuatan hukum, tak bisa dipakai untuk apa-apa lagi. Yang bisa dipakai adalah surat kendaraan saya yang baru dicetak itu. Nah, kembali kepada ijazah Bapak Jokowi yang katanya beda dengan kertas dan kertas ijazah teman-temannya. Sepertinya kertas ijazah Bapak Jokowi lebih mudah. Dan ada berita yang mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi hilang, ya, dan berbagai narasi-narasi lain. Tapi hanya satu yang bisa dipegang. Siapa yang mengeluarkan ijazah itu? Pihak UGM. Dan pihak UGM mengatakan ijazah yang dipegang Bapak Jokowi adalah asli. Cukup sudah sampai di situ. Jadi kalau mau dipermasalahkan, permasalahkanlah hal itu dengan pihak UGM. Ya, jangan pula permasalahkan dengan Bapak Jokowi. Itu yang menjadi pelanggaran hukum sekarang ini yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Dia dituduh, dia difitnah, ya, dan segala macam lainnya dituduhkan kepada beliau. Itulah yang dia laporkan. Dan semestinya juga pihak UGM bisa melaporkan mereka ini, karena pihak UGM juga dalam hal ini secara tidak langsung, menurut pemahaman saya, sudah dituduh telah mengeluarkan ijazah palsu. Ya, ijazah yang dikeluarkan tidak melalui aturan-aturan yang benar. Kembali kepada pernyataan tadi, ya, Dr. Tiva mengatakan ilmuwan peneliti internasional dari Amerika, Eropa, dan Australia sudah ikut bergabung. Ngapain? Terkecuali ilmuwan itu kurang kerjaan atau mungkin lagi magang, ya, butuh belajar. Tapi hasil yang mereka temukan itu tidak punya kekuatan hukum, tidak punya arti apa-apa, ya, tidak punya arti apa-apa untuk Indonesia. Saya yakin itu. Jadi percuma apa yang mereka lakukan itu, mengundang ilmuwan internasional. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia.